Titi Soeharto. Kami memang berpisah. Nggak usah kok rujuk, kita nih hubungannya baik, tidak pernah ada perselisihan, kita nggak pernah ribut, kita selalu satu suara. Maksudnya kan saya punya anak, kita saling sama-sama membesarkan anak saya dan kita selalu komunikasi. Ya nggak ada kita bahwa nggak bilang nggak ada bahwa kita berantem apa-apa, nggak ada. Karena kan ada kemungkinan nanti Pak Prabowo juga jadi presiden, sehingga ya kalau ada sesuatu ya kalau yang jadi harus presiden ya nggak apa-apa, ya alhamdulillah jadi presiden. Kan kami selalu akan mendukung, mendoakan, dukungan kami berupa doa dan selalu mendoakan agar semuanya lancar, tugas-tugasnya lancar dan diberi kesehatan, diberi hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sukses. Sosok Titi Soeharto, mantan istri Prabowo yang konon disebut-sebut berharga 592 miliar ini, belakangan ramai menjadi sorotan media sosial. Ini karena statusnya yaitu sebagai mantan istri calon presiden Prabowo Subianto. Sehingga kita semua pun juga ikut menunggu-nunggu apakah betul nantinya bisa rujuk kembali dan akan tinggal di istana sebagai ibu negara untuk menemani Prabowo atau tidak. Karena yang ramai juga warganet secara tidak langsung mengharapkan agar Titi mau mendampingi Prabowo menjadi ibu negara. Ini juga terbukti saat selebrasi dan pidato pengumuman Prabowo atas kemenangan menjadi capres versi Quick-Count pada saat itu, di mana pada momen itu Prabowo menyebut nama Titi yang secara langsung disambut audiens dengan suasana yang super meriah. Rasanya suasananya langsung menggambarkan bahwa warganet begitu mengharapkan agar Titi bisa menjadi ibu negara karena merasa pantas dan cocok. Memang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Titi Soeharto adalah putri kesayangan dari presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto, di mana pada tanggal 8 Mei 1983 Titi menikah dengan Prabowo di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dan dari pernikahannya itu Titi dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Didit Hedi Prasetyo. Namun inilah yang sampai saat ini menjadi misteri hingga ramai menjadi perbincangan warganet, yaitu tanggal resmi perceraian, terutama apa yang menjadi penyebab perceraian Prabowo Subianto dan Titi itu. Itulah yang tidak kita ketahui secara pasti. Sampai saat ini yang kita tahu adalah hubungan keduanya tampak masih tetap baik dan hangat. Sebenarnya sederet prestasi Titi dalam kiprah politiknya yang berpartisipasi untuk bangsa ini memang tidak begitu terekspos secara umum oleh media, sehingga selama ini juga masih banyak orang yang belum tahu kiprah politiknya seorang Titi Soeharto ini. Sebenarnya Titi selama ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial, kegiatan masyarakat, olahraga di sepanjang perjalanan hidupnya. Bahkan Titi juga pernah megang peran kepemimpinan dalam beberapa yayasan, termasuk Yayasan Seni Rupa Indonesia, yaitu pada periode tahun 2010-2015, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Purna Bakti Pertiwi. Sementara itu di tahun 2024 ini, Titi yang bernama asli Hediati Heriadi telah mengumumkan dirinya untuk ikut naik ke panggung politik sebagai calon legislatif dalam pemilihan umum 2024. Dan akhirnya Titi berhasil duduk sebagai calon DPR RI melalui Partai Gerindra. Padahal tentunya kita tahu sebelumnya bahwa
Titik adalah merupakan mantan kader dari Partai Golkar, di mana pada pemilu tahun 2014 berhasil meraih suara terbanyak saat maju sebagai calon DPR RI dari daerah pemilihan Ibu Kota Yogyakarta atau DIY. Tapi kemudian pada pemilu tahun 2019, Titik Soeharto mencalonkan diri dari Partai Berkarya yang dipimpin oleh adik kandungnya sendiri, yaitu Hutomo Mandala Putra, atau kita lebih kenal dengan sebutan Tommy Soeharto. Rupanya karena hubungannya masih baik dan tidak bisa meninggalkan Prabowo, sampai akhirnya Titik rela melepaskan partai yang dipimpin oleh Tommy, yaitu Partai Berkarya itu, dan lebih memilih bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin oleh mantan suaminya, yaitu Prabowo Subianto. Namun masih banyak yang belum tahu dibalik sosoknya yang tenang dan bersahaja itu. Ternyata Titik juga mengalami pedih dan kesedihan yang begitu dalam, hingga hari-harinya selalu ditemani dengan tangisan. Belakangan alasan Titik dan Prabowo bercerai sekitar 25 tahun yang silam akhirnya terbongkar sudah, di mana Prabowo Subianto dan Titik Soeharto resmi bercerai pada tahun 1998. Dan perceraian itu terjadi setelah 15 tahun mereka menjalani hidup bersama. Kepedihan, kesedihan, dan tangisan yang begitu dalam inilah yang membuat air mata Titik Soeharto ini akhirnya dituangkan dalam sebuah buku yang menceritakan kisah cinta antara Titik Soeharto, putri kesayangan Presiden Soeharto, dan Prabowo Subianto sebagai seorang prajurit ABRI yang kemudian saat ini menjadi calon Presiden RI pada tahun 2024. Menurut Titik, inspirasi buku itu ditulis adalah terutama untuk semua orang yang pada saat itu membenci keluarga Soeharto dan Titik Soeharto. Tujuannya adalah supaya bisa mengurangi dosa insani yang menyangkut hak adami. Sebegitu dalam sedihnya seorang Titik hingga mengisahkan bagaimana Titik harus merelakan suaminya pergi untuk berperang di medan pertempuran yang penuh bahaya, menghadapi gerakan separatis dan pemberontak, serta mengabdi kepada bangsa dan negara dengan tekad fajar. Bukan cuma itu saja, tapi bahkan Titik Soeharto harus menghadapi perceraian yang awalnya dipicu oleh gejolak politik pada tahun 1998, yang ketika itu Prabowo Subianto dituduh terlibat dalam penculikan aktivis 98 hingga dipecat dari jabatannya yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat. Ya, apapun kondisinya, menurut Titik, Prabowo di sisi lain adalah seorang yang mungkin menurut sebagian besar orang dikatakan sebagai seorang yang gampang emosian, tapi menurut Titik, Prabowo sebenarnya memiliki hati yang lembut, terutama sangat peduli pada rakyat. Dan juga ada hal lain yang paling menjadikan yang dialami oleh Titik dan Prabowo, yaitu pada saat ada gejolak dari kalangan para aktivis dan masyarakat yang menganggap Prabowo adalah orang dalamnya Soeharto, padahal sementara di saat yang sama Soeharto sendiri menganggap Prabowo adalah pengkhianat yang menjadi dalang dari kerusuhan yang tujuannya adalah ingin melengsarkan Soeharto. Itulah yang ada di benak Soeharto. Akibat anggapan inilah akhirnya Pak Harto menyuruh Titik agar meninggalkan pengkhianat itu. Kita bisa bayangkan betapa sedih dan nyeseknya seorang Titik saat itu. Padahal kalimat Pak Harto pada saat itu sempat ditentang juga oleh Tommy Soeharto. Karena saat itu Tommy juga masih percaya dan menganggap Prabowo adalah bagian dari keluarga besarnya. Itulah sebabnya
Hingga saat ini foto Prabowo masih terpajang di rumah Tommy. Ternyata tangisan Titik pun terdengar secendana, dan Prabowo pun berusaha untuk bisa mempertahankan rumah tangganya. Tapi tentu saja sia-sia, karena siapa yang berani melawan Pak Harto pada saat itu? Prabowo pun akhirnya mengalami kesedihan yang serupa juga dengan istrinya, karena sudah ditinggal oleh istri dan karir di militernya pun musnah. Kira-kira betapa sedihnya Prabowo saat-saat itu dan Titi Soeharto. Tapi yang Prabowo ingat adalah ucapan Pak Harto yang mengatakan, "Silakan Anda kembali lagi kemari kalau sudah sepadan denganku." Disinilah akhirnya Prabowo dan Titik berpisah. Di sela tangisan Titik saat perpisahan, Prabowo sempat mengatakan, "Kalau bukan kamu, berarti siapapun tidak akan tergantikan buat saya." Menurut Prabowo, semua wanita sama apa yang diinginkan pada calon suaminya, yaitu seorang pria yang dapat merawat, melindungi, selalu menemaninya setiap saat, dan peduli apakah wanita itu berasal dari kalangan rakyat biasa maupun kalangan ningrat. Hal itu juga berlaku buat putri kesayangan Soeharto, Siti Hediati Heriadi, seorang gadis keraton yang selalu berbicara lembut, halus, yang jauh dari kehidupan keras dan kasar. Namun saat cinta datang, rupanya Titik tak bisa menolak untuk memilih suami seorang prajurit ABRI yang akhirnya Taman Mini Indonesia Indah menjadi saksinya, yaitu bersatunya dua keluarga Soeharto dan Soemitro, yang kemudian Titik pun mulai merajut harapan rumah tangganya dengan mimpi indah dan bahagia hingga akhir hayat nanti. Saat itu memang keadaan negara sedang berjalan sangat sulit, di mana KPK beraksi sangat mengancam stabilitas nasional. KPK pun bergerilya di hutan-hutan untuk siap menyerang pasukan ABRI dengan senjata otomatis. Sudah banyak puluhan tentara RI meregang nyawa dengan tubuh penuh luka peluru. Keadaan inilah yang membuat pemerintahan pun tak bisa tinggal diam. Sudah banyak pasukan keamanan RI yang telah mereka bunuh. Akhirnya prajurit ABRI pun diterjunkan untuk mempertahankan teritorial tumpah darah Ibu Pertiwi ini. Namun buat Titik, sayangnya Presiden Soeharto rupanya tak tebang pilih saat mengirim prajurit untuk berperang. Bahkan menurut Titik, suami dari putri kesayangannya yang belum menghabiskan masa bulan madu pun turut diterjunkan ke dunia tempur. Memang sebagai seorang prajurit, Prabowo selalu siap ditugaskan mengabdi pada bangsa dan negara. Namun hal ini tidak buat Titik, meskipun akhirnya pasrah dengan keadaan. Ketika Prabowo menggendong tasnya, meninggalkan istrinya yang baru saja dinikahinya untuk berperang, Titik nangis sampai terisak. Tak percaya, menurut Titik, ayahnya begitu kejam melepaskan menantunya yang berjuang demi hidupnya di medan tempur yang penuh dengan hujan timah panas yang suatu-waktu bisa menembus tubuhnya. Dan saat itu Titik berpikir, kenapa harus suaminya yang ditugaskan? Memang seorang tentara ABRI, siapapun dia harus siap mengabdi pada negara, siap bertahan di alam liar, siap berkorban jiwa, dan siap kembali hanya sebagai kenangan nama. Inilah pesan yang sering didengar oleh Titik dari ayahnya, yaitu Soeharto. Dan Titik tentunya sangat paham akan hal itu. Namun tetap air mata tak bisa berhenti mengalir meski tak bisa merubah keputusan ayahnya. Dan tak bisa juga merubah tekad kuat Prabowo, serta tak bisa merubah apa-apa pada saat itu. Beratus-ratus malam putri
Titik Soeharto tidur dalam kesedihan dan selalu dihantui perasaan penuh khawatir yang mendalam. Meski berada di kamar indah putri seorang raja, namun batinnya tak pernah terasa nyaman. Karena bulir-bulir air mata Titik kembali selalu meleleh. Memang setiap hari ia lalui di atas pembaringan yang empuk, gizi makan yang terjamin, pakaian yang elok, sementara yang ada di pikirannya adalah apa yang sedang terjadi pada suaminya di luar sana. Apakah ia terluka? Ataukah baik-baik saja? Apakah dia masih hidup? Atau sudah mati? Rasanya tak ada makanan yang terasa enak di lidah. Tak ada pemandangan yang terlihat indah di mata. Tak ada hiburan yang membuat senang di hati. Yang ada di pikiran Titik saat itu adalah hanyalah Prabowo, suaminya. Akhirnya tak ada yang bisa dilakukan oleh seorang Titik saat itu selain hanya merintih dalam doa dan memasrahkan suaminya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berharap selamat dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Nah, inilah kira-kira jawaban dari akibat tangisan dan perpisahan seorang Titik Soeharto dengan Prabowo yang mungkin masih banyak warganet belum tahu. Terima kasih, sampai ketemu kembali di episode lanjutan cerita tangisan Titik ini, dan salam sukses.